Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Kita belajar biologi lagi yuk. Kali ini masih ekosistem dan interaksinya. Kita belajar tentang daur biogeokimia, yaitu daur air, daur karbon, dan daur oksigen. Yuk simak materinya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Daur biogeokimia itu ada 6, tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah daur air, daur karbon, dan daur oksigen. Yang pertama, daur air. Siklus biogeokimia ini, yaitu daur air ini, bertanggung jawab untuk menjaga kondisi cuaca. Air dari beberapa wilayah itu dapat menguap, mendingin, mengembun, dan dapat jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air disebut juga sebagai siklus hidrologi, adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, air dalam berbagai bentuknya itu berinteraksi dengan lingkungan dan mengubah suhu dan tekanan atmosfer. Pemanasan air laut oleh sinar matahari disebut juga sebagai evaporasi, merupakan kunci dari proses siklus hidrologi. Nah, itu dapat berjalan secara terus-menerus. Setelah air berevaporasi, kemudian akan jatuh sebagai bentuk presipitasi, seperti contohnya hujan, salju, hujan es, atau bisa juga hujan gerimis maupun kabut. Daur karbon. Karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup itu akan didaur ulang dari makhluk hidup yang sudah mati dan dapat digunakan kembali oleh makhluk hidup yang lain. Berikut ini adalah skema dari daur karbon. Ketika tumbuhan hijau mati, maka akan terkubur ke dalam tanah dan lambat laun itu akan diubah menjadi bahan bakar fosil yang terbuat dari karbon. Pabrik maupun kendaraan bermotor dapat menggunakan bahan bakar fosil ini, kemudian akan melepaskan karbon kembali ke atmosfer selama pembakaran dalam bentuk karbon dioksida. Bahan bakar fosil seperti batu bara maupun minyak itu dapat diekstraksi untuk berbagai keperluan komersial maupun non-komersial. Kandungan karbon yang sangat besar dalam bentuk karbon dioksida itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Hewan yang mengkonsumsi tumbuhan itu akan memperoleh karbon yang tersimpan di dalam tumbuhan. Nah, karbon ini nantinya akan dikembalikan lagi ke atmosfer ketika hewan-hewan ini tersebut mati dan membusuk. Nah, karbon juga dapat kembali ke lingkungan itu melalui respirasi seluler yang dilakukan oleh hewan maupun oleh tumbuhan. Berikutnya daur oksigen. Nah, tanaman itu menandai awal dari siklus oksigen, di mana tanaman dapat menggunakan energi dari sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan menghasilkan oksigen dalam proses yang disebut sebagai fotosintesis. Berikut skema daur oksigen. Metabolisme makhluk hidup dalam proses respirasi itu mengambil oksigen dari udara, kemudian melepaskan karbon dioksida dan air untuk memecah karbohidrat dan menghasilkan energi. Demikian pula halnya dengan aktivitas industri yang bisa bekerja saat oksigen tersedia, kemudian akan membuang karbon dioksida ke udara serta air dalam proses pembakaran. Ada juga oksigen yang di dalam air, nah itu dikenal dengan nama oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut ini dapat mendukung kehidupan akuatik di alam. Nah, oksigen ini masuk ke dalam air ketika air mengalir di atas batu dan menciptakan jumlah besar luas permukaan. Luas permukaan yang tinggi memungkinkan untuk mentransfer oksigen dari udara ke dalam air dengan sangat cepat. Kemudian mikroorganisme yang hidup di dalam air
akan mulai melakukan metabolisme dari bahan organik dengan menggunakan oksigen. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian lakukan observasi pada lingkungan di sekitar rumah atau sekolahmu. Kemudian cari dan identifikasi jenis daur apa saja yang ada di lingkungan di sekitarmu. Boleh pilih salah satu, misalnya daur air, daur oksigen, ataupun daur karbon. Kemudian buatlah laporan hasil pengamatan daur-daur tersebut, boleh dalam bentuk video, foto, maupun dalam bentuk data tulisan. Lalu publikasikan laporan yang kamu buat tersebut. Semangat! Demikian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.